Bismillahirrahmanirrahim. Di antara akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang harus dimiliki dan diamalkan oleh seorang hamba Allah adalah akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh para aulia. Oleh sebab itu, marrama, barang siapa yang bermaksud ayasluka, untuk menempuh thoriqal aulia, jalannya para aulia, falyahfazun, maka hendaklah dia menjaga dengan sebenar-benarnya hadil wasaya, wasiat-wasiat ini, amilan, lagi mengamalkan. Di antara wasiat akhlak yang harus dimiliki oleh hamba Allah itu adalah taubat. Taubat merupakan kembali dari perbuatan-perbuatan yang dicela oleh sara menuju perbuatan-perbuatan yang dipuji oleh sara. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai atau merahmati orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai atau merahmati orang-orang yang mensucikan diri. Di antara hadis-hadis Rasul tentang taubat, Rasulullah SAW bersabda, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Tobatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku tobat kepadanya tiap hari 100 kali. Rasulullah SAW juga bersabda, futiha babu taubati la yughlaqu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Pintu taubat itu dibuka, tidak akan dikunci sampai matahari terbit dari barat. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda, man taba qabla an yughrigira qabilahu Allah. Barang siapa yang bertobat sebelum nyawa ditenggorokan, maka Allah menerimanya. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Oleh sebab itu, utlub mataban min nadamati muqali'a wa min azmi tarki dzambi fi mastaqbala. Carilah tobat itu dengan keadaanmu menyesal melakukannya, dan berhentilah dari dosa tersebut, lalu tekad kuat meninggalkan dosa itu pada waktu yang akan datang. Kemudian wabara'atun min kulli haqqil adami, dan membebaskan dari setiap hak adami. Misalnya mencuri, kembalikanlah curian itu, atau menyakiti orang lain, mohon maaflah karena telah menyakiti hatinya. Walihadhil arkan far'a wa kammila, dan terhadap rukun-rukun ini jaga dan sempurnakanlah. Dengan demikian, tobat itu ada 4 syaratnya. Yang pertama, menyesal terhadap dosa yang telah dikerjakan. Yang kedua, berhenti dari dosa tersebut. Yang ketiga, tekad kuat untuk tidak mengerjakan dosa itu pada waktu yang akan datang. Dan yang keempat, membebaskan dari setiap hak adami. Kembalikanlah hak-hak orang lain, janganlah kita curi. Oleh sebab itulah keempat ini dalam bertobat harus benar-benar dikerjakan dan dijaga. Adapun cara menjaga tobat itu, waqih dawaman bi muhasabatil lati tanhaka taksiran jara wa tasahula. Dan jagalah tobat itu dengan terus-menerus bil muhasabati, dengan meneliti diri, muhasabah diri, allati tanhaka taksirun jara wa tasahula, yang mana dengan meneliti diri ini dapat mencegah kamu untuk terjadinya lalai dan menganggap enteng. Menjaga tobat selain dengan muhasabah juga dengan wabihibdi ainin, menjaga mata dari memandang yang dilarang. Misalnya memandang aurat, memandang aib orang lain, ataupun memandang orang lain dengan pandangan penuh kebencian. Dengan diisi pandangan itu memandang ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
wal lisan, dan juga menjaga lisan dari hal-hal yang dilarang, misalnya dusta, ghibah, mengadu domba, sumpah palsu, caci mencaci orang lain, dan lain sebagainya, dengan dipenuhi zikir kepada Allah dan membaca ayat-ayat Al-Quran misalnya. Wasairil a'dha, dan juga menjaga seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang dilarang, misalnya tangan, telinga, hati dari dengki, iri, ria, dan lain sebagainya. Fajhadan la taksila, maka bersungguh-sungguhlah mengerjakan itu semua, janganlah bermalas-malas. Dengan demikian menjaga tobat itu dengan dua cara. Yang pertama dengan muhasabah diri atau meneliti diri sendiri, dan yang kedua dengan menjaga seluruh tubuh kita dari hal-hal yang dilarang, mata dari memandang yang diharamkan, telinga dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan, misalnya mendengarkan ghibah, namimah, nyanyian yang menjauhkan diri kepada perintah-perintah Allah, ataupun perut kita dari memakan yang syubhat, memakan narkoba, memakan hal-hal yang diharamkan. Kemudian seluruh tubuh kita jaga dari hal-hal yang diharamkan. Lalu, mengapa tobat ini merupakan akhlak yang pertama kali yang harus dikerjakan oleh seorang hamba Allah? Dikarenakan fataubu miftahul likulli ibadah, karena tobat itu adalah kunci bagi seluruh ibadah, wa asasu kulli khair, dan pondasinya setiap kebaikan, ajma'a asmala, secara keseluruhan. Kemudian, fa ini betulita bi ghaflatin aw suhbatin fi majlisin, jikalau kamu diuji dengan lupa atau bercampur dalam sebuah majlis sehingga kamu lupa untuk bertobat kepada Allah, padaharakan muharwila, maka segera susulkan tobat tersebut dengan segera, jangan ditunda-tunda lagi. Itulah pembahasan tentang pentingnya tobat yang harus dikerjakan oleh seorang hamba Allah. Di antara akhlak yang harus dimiliki oleh seorang hamba Allah adalah selanjutnya sikap qanaah. Sikap qanaah merupakan sikap ridho, menerima harta yang kita miliki walaupun sedikit dan tidak berlebihan. Sikap qanaah ini merupakan sikap yang penting dimiliki oleh seorang hamba Allah. Oleh sebab itulah bersikap qanaahlah Anda bitarkil mustaha, dengan meninggalkan sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu, wal fakhirah, dan meninggalkan bermegah-megahan, mimmat'amin wa malabisa wa manazila, baik itu berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jikalau kita selalu mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti keinginan nafsu kita dan bermegah-megahan, makanan kita kumpulkan sampai membusuk, pakaian-pakaian kita kumpulkan sampai banyak pakaian yang tidak terpakai, ataupun bangunan rumah kita perbesar padahal isinya cuma 3 orang. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang berlebihan yang tidak berguna. Sedangkan mayatluban ma laisa ya'nihi, barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak berguna buat dirinya, faqad fatal ladzi ya'nihi, maka sungguh hilanglah sesuatu yang berguna buat dia min ghairi tila, tanpa ditangguhkan. Jikalau seseorang memperhatikan perkara-perkara duniawi yang tidak berguna bahkan berlebihan buat dirinya, dan hatinya tentu condong terhadap masalah dunia tersebut sehingga masalah akhirat terbengkalai. Oleh sebab itulah sesuatu yang tidak berguna dia cari, padahal itu akan dia tinggalkan. Sedangkan sesuatu yang berguna buat dia untuk kehidupannya kelak setelah kematian, mereka tinggalkan karena hatinya terikat oleh masalah duniawi yang tidak berguna oleh sebab dia berlebihan. Oleh sebab itulah sebaiknya seorang hamba Allah itu tentang masalah makanan cukup menutupi laparnya. Masalah pakaian cukup untuk menutupi auratnya.
masalah rumah, cukup untuk melindungi dirinya, keluarganya dari panas dan hujan. Setelah itu, perhatikan hatinya cenderung kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersibuki melaksanakan perintah-perintah Allah agar bermanfaat bagi dirinya, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak setelah kematian tiba. Oleh sebab itu, bersikap qanaahlah, menerima ridho terhadap harta yang kita miliki, tidak menginginkan harta yang dimiliki oleh orang lain. Jikalau kita tidak bersikap qanaah, tentu kita akan mengerjakan sesuatu yang tidak berguna. Misalnya, menginginkan harta yang dimiliki oleh orang lain, bersikap berlebih-lebihan, padahal kita punya harta hanya pas-pasan. Tentu hal itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak berguna, sedangkan masalah akhirat menjadi terbengkalai. Jikalau seseorang mengerjakan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya, maka sesuatu yang berguna buat dirinya juga akan hilang dengan sendirinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man talaba ma la ya'nihi atahu ma ya'nihi. Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak berguna buat dirinya, maka lenyaplah sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri. Bagaimana tidak, dia hatinya terikat dengan masalah duniawi, sedangkan perintah-perintah Allah dia lalaikan. Oleh sebab itulah, jangan sampai hati kita terikat oleh masalah duniawi, namun perhatikanlah perintah Allah, sehingga muncullah sifat juhud dalam hati kita, dalam diri kita. Oleh sebab itulah sifat yang selanjutnya yang harus dimiliki oleh hamba Allah itu adalah sikap juhud. Wajhad, dan bersikap juhudlah kamu, wada faqdu alaqati qalbika bil mal. Adapun juhud ini adalah tidak terikatnya hatimu terhadap harta. La faqdullah, bukan tidak punya harta bagimu. Taku aqala, tentu kamu adalah orang yang berpikir. Sehingga juhud ini bukan berarti seseorang tidak punya harta. Dia punya harta, dia punya makanan untuk menutupi laparnya, dia punya pakaian untuk menutupi auratnya, dia punya rumah untuk melindungi diri dan keluarganya dari teriknya panas dan hujan. Akan tetapi hatinya tidak terikat dengan itu semua. Itulah yang dinamakan dengan zuhud. Wa zuhdu ahsanu mansabin ba'da tuqa. Adapun zuhud itu adalah sebaik-baiknya tingkatan setelah takwa. Wa bihi yanalu maqama arbabil ula, dan dengan juhud tersebut seseorang akan memperoleh tingkatan orang yang tinggi. Sedangkan muhibbud dunya qailun aina tariq, sedangkan orang-orang yang mencintai dunia dia akan berkata, mana jalan, ainal khalad, mana jalan keselamatan. Kamu sekirim syarabatila, seperti orang yang mabuk meminum arak daripada tidak tahu jalan keselamatan. Bahkan watruk minal azwaji mamasa ada fi ta'atin, tinggalkanlah dari pasanganmu seseorang yang tidak membantu di dalam ketaatan kepada Allah bagimu. Wahtar azuban fadila, dan memilihlah dalam keadaan membujang, yang mana dalam keadaan tersebut adalah lebih utama. Dalam arti, jikalau kita memilih pasangan, pilihlah seorang yang dapat membantumu di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memilih sembarangan di dalam memilih pasangan, nanti akan menyesal. Dalam sikap juhud ini ada 4 kemestian keselamatan dunia yang harus dimiliki. Li salamati dunya khisalun arba'. Untuk keselamatan dunia ini ada 4 perkara. Ghabrul lijahlil qaum, yang pertama memaafkan kebodohan sekelompok kaum. Manu'uka tajhula, yang kedua mencegahmu untuk menyangka orang lain bodoh.
wa takunu min saybil inasi aisa, dan yang ketiga kamu harus terbukti tidak mengandalkan pemberian manusia, wali saybi nafsika lil inas badila, dan yang keempat bagi pemberian dirimu kepada orang lain itulah yang harus dikerahkan. Maksud daripada bait tersebut bahwasannya ada 4 kemestian bagi sikap zuhud. Yang pertama, memaafkan kebodohan sekelompok orang. Yang kedua, mencegah diri kita dari menyangka orang lain bodoh. Yang ketiga, tidak mengandalkan pemberian orang lain. Dan yang keempat, memberikan sesuatu kepada orang lain. Itulah sikap qanaah dan zuhud. Selanjutnya, sikap yang harus dimiliki oleh seorang hamba Allah selain sikap qanaah dan zuhud adalah belajar ilmu syara'. Wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan, dan belajarlah kamu terhadap ilmu yang mensahkan ketaatan kepada Allah, di antaranya tata cara berwudu, tata cara sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan lain sebagainya, dan juga yang mensahkan akidah, yaitu yang memperkokoh akidah kita, menghilangkan keraguan dan kesesatan. Kemudian muzakil qalba, dan ilmu yang membersihkan hati, di antaranya membersihkan hati dari sifat iri, dengki, ria, takabur, dan lain sebagainya. Uskula, dengan belajar yang sejelas-jelasnya sampai memahami. Dengan demikian, bagi para pelajar, inilah waktunya untuk mempelajari, memperdalam apa yang diperintahkan oleh syariat, yaitu ilmu-ilmu tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai bersuci, dari wudunya, kemudian sholat, puasa, zakat, ibadah haji, dan lain sebagainya yang dikumpulkan dalam ilmu fikih atau ilmu syariat. Kemudian yang kedua, memperdalam ilmu akidah, yang memperdalami yaitu tentang sifat-sifat Allah, kebesaran Allah, dan lain sebagainya yang memperkokoh keyakinan, menghilangkan keraguan dan kesesatan dalam hati yang dikumpulkan dalam ilmu tauhid atau ilmu hakikat. Yang ketiga, ilmu yang harus dipelajari oleh para pelajar dan kaum muslimin seluruhnya. Yang ketiga adalah ilmu-ilmu yang membersihkan hati dari dengki, iri, ria, sombong, dan lain sebagainya yang dikumpulkan dalam ilmu akhlak atau dikenal dengan thariqah. Hadis salah satu, ketiga ilmu ini itu adalah fardu ainin, merupakan fardu ain. Fa'arifan, maka ketahuilah, kenalilah ketiga ilmu ini dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh, wa amal biha, dan amalkanlah ketiga ilmu itu. Tahsulu najatan wa atila, tentu kamu akan memperoleh keselamatan dan derajat yang tinggi. Lalu sikap selanjutnya yang harus dimiliki oleh hamba Allah adalah menjaga sunnah. Hafiz, jagalah oleh kamu ala sunani wa adabin atas, terhadap sunnah-sunnah dan adab-adab yang datang sampai kepada kita, ma'suratan an khairi man ja'a mursala, yang diambil dari sebaik-baiknya orang yang datang sebagai utusan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua akhlak ini dikumpulkan di dalam ilmu tasawuf. Mengapa? Inna tasawufa kullahu lahwal adab, karena sesungguhnya tasawuf seluruhnya itu adalah adab, ilmu-ilmu tentang adab. Wa minal awarifi fatlubanhu wa awila, dan dari kitab awarif maka carilah dan pelajarilah, lalu pakai kitab tersebut untuk dipelajari dan diamalkan.
Lalu mengapa kita harus menjaga dan mengamalkan akhlak-akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Idla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmila. Dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan kepada jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mengikuti Rasul yang sempurna. Di dalam apa? Fi halihi, pada tindakannya, tingkah lakunya, wa fa'alihi, dan dalam perbuatannya, wa maqalihi, dan dalam ucapannya, fatatba'an, maka ikutilah semuanya itu dengan sebenar-benarnya, wa tabi'an, dan harus benar-benar mengikuti dengan sebenarnya, la ta'adila, jangan berbelok dan berpaling. Juga wa tariqu kulli masyayikhin, dan jalannya setiap guru-guru yang menempuh jalan kepada Allah itu qad quyyidas bi kitabi rabbi, sungguh terikat dengan kitab Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, wal hadis, dan juga terikat dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'ala yang menjadi sumber pokok keduanya. Maka tali'an riyadus shalihin wahkiman ma fih, lihatlah kitab Riyadus Shalihin, lalu kukuhkanlah apa yang ada di dalamnya, kemudian tazfar bi sa'adati wa amala, amalkanlah apa yang ada di dalam Riyadus Shalihin tersebut, tazfar bi sa'adah, tentu kamu akan memperoleh kebahagiaan. Lalu wahtamma bil fardi, dan pentingkanlah keperduan, alladzi la yaqrabu min dzil ata'i bimithli dzalik, yang mana seorang hamba tidaklah dekat dari zat yang maha pemberi, yaitu Allah, dengan semisil keperduan itu, aksmala, dengan mementingkan yang sempurna. Dalam arti seorang hamba Allah harus mementingkan keperduan yang tidaklah dia mendekatkan diri kepada zat yang maha pemberi dengan keperduan itu, dikarenakan untuk mendekatkan diri kepada Allah harus disertai dengan kesunahan-kesunahan selain memperhatikan keperduan. Oleh sebab itulah seorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah harus benar-benar memperhatikan keperduan, lalu mengerjakan kesunahan-kesunahan. Ma'zalu 'abdun bin nawafil yaqrabu, tidaklah berhenti seorang hamba mendekatkan diri dengan mengerjakan berbagai macam kesunahan, hatta akuna lahu yada wal arjula, sampai terbukti aku itu baginya sebagai tangan dan kakinya, wa sam'a minhu, dan sebagai pendengaran darinya, summa ainan basirah, dan sebagai mata yang memandang. Mislu dzalika, maksudnya seperti itu semua, il matalibi harwala, daripada sesuatu yang dibutuhkan dengan segera. Hal ini senada dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku pardukan kepada dia. Dan tidaklah hambaku itu berhenti mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan berbagai macam kesunahan sampai aku mencintai dia atau merahmati dia. Maka tatkala aku merahmati dia, mencintai dia, tentu aku akan menjadi sebagai pendengarannya yang mana dia mendengar dengannya, dan sebagai penglihatannya yang mana dengannya dia melihat, dan sebagai tangannya yang mana dengannya dia mengambil, dan sebagai kakinya yang mana dengannya dia melangkah. Dan jika dia meminta kepadaku, tentu aku akan memberikannya, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, tentu aku akan melindunginya. Yang keenam, akhlak yang harus dimiliki oleh seorang hamba Allah adalah tawakal. Wa tawakkalan mutajarridan fi rizqika, bertawakallah kamu wahai hamba Allah, yang mana keadaan kamu itu sedang menyendiri, mutajarridan, dalam arti belum menikah, belum punya istri, apalagi putra. Serahkanlah fi rizkika, dalam masalah rizkimu,
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siqatan biwa'di Rabbi akrama mufaddila, dengan mempercayakan janji Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia lagi zat yang memberikan karunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada dari binatang melata di bumi ini kecuali Allah memberikan rizki kepadanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupi dia. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum, banyak di antara binatang melata yang tidak membawa rizkinya, Allah lah yang memberikan mereka rizki dan juga kepada kalian. Oleh sebab itu bertawakallah, pasrahkan urusan rizkimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kamu dalam kesendirian belum berumah tangga. Apalagi seorang pelajar, fokuskan pada belajar, pasrahkan masalah rizki pada Allah. Bagaimana kalau sudah berkeluarga? Ammal mu'ilu fala yajuju qu'uduhu am maksabil liyalihi. Adapun orang yang telah berkeluarga maka tidak boleh duduk-duduknya dia dari kasar untuk keluarganya. Maksudnya dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya, itu tidak dibolehkan. Mutawakkilan, walaupun alasannya untuk bertawakal kepada Allah, itu tidak dibenarkan. Oleh sebab itu orang yang telah berkeluarga harus berusaha mencari rizki, memberikan nafkah kepada keluarganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berusaha, baru pasrahkan tawakal kepada Allah hasilnya. Mengapa harus berusaha? Agar tidak minta-minta sama manusia. Oleh sebab itu, la tabadzulal linnasi irdoka, janganlah kamu merendahkan kehormatanmu kepada manusia, tami'an fi malihim aw jahihim, karena mengharapkan pada harta dan pangkat mereka. Mutadallilan, yang mana kamu merendahkan diri kepada mereka, itu tidak dibolehkan. Mengapa? Karena seorang hamba Allah selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Oleh sebab itulah seorang hamba Allah harus memfokuskan diri beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Dengan demikian, sifat yang ketujuh yang harus dimiliki oleh hamba Allah adalah ikhlas. Dalam beribadah, perhatian orang itu banyak. Maka perhatian orang itu walaupun ada, anggaplah tidak ada. Sehingga ikhlas itu muncul dalam hati Anda. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah memurnikan hati dalam beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Oleh sebab itu, ikhlaslah kamu wahai hamba Allah. Wada adapun ikhlas ini adalah Allah turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahik, bahwasanya kamu tidak bermaksud dengan melaksanakan ketaatan itu kecuali untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu Dzil Kala, zat yang maha menjaga. Oleh sebab itulah di dalam mengerjakan ibadah harus karena Allah semata, mendekatkan diri kepada Allah. Dan inilah setinggi-tingginya tingkatan ikhlas. Imam Sahal mengatakan ikhlas itu bahwasanya gerak dan diamnya seorang hamba hanya karena Allah semata, tidak yang lain. Sedangkan tingkatan yang kedua, ikhlas itu adalah mengerjakan ibadah
karena ingin pahala dari Allah dan takut dengan siksanya. Sedangkan tingkatan yang ketiga, yang paling rendah tingkatan ikhlas, adalah dia mengerjakan ibadah karena ingin mendapatkan dunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dia membaca Quran surat Al-Waqi'ah karena ingin mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah ikhlas ini, la taqsudan ma'ahu ila ghardid dunya. Janganlah kamu bermaksud beserta mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan tujuan dunia. Kasanaihim aw nahwi dzalika tawassulan, seperti ingin dipuji oleh manusia atau selainnya yang menyampaikan Anda kepada tujuan duniawi. Oleh sebab itu, jikalau kita beribadah, janganlah kita menyertakan kepentingan dunia di dalamnya. Oleh sebab itu, wahzar riya'an muhbitul ibadah. Takutlah kamu kepada riya, beribadah bukan karena Allah, itu adalah meleburkan kepada pahalanya ibadah. Wanzur ila nadril alim fatakmala, dan lihatlah dengan hatimu kepada penglihatan zat yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kamu sempurna dalam beramal. Oleh sebab itu, takutlah dengan riya, lalu hati kita harus merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mengetahui. Dia mengetahui, dia melihat, dia juga mendengar apa yang hati kita ucapkan. Kalau memang demikian, kita benar-benar menjaga hati ini dari condong kepada selain dia. Oleh sebab itu, la tudhirunna fadilatan kaitu ataqad. Janganlah kamu menampakkan keutamaan kamu di hadapan manusia, kaitu ataqad, agar kamu ditekadkan, diyakinkan oleh mereka bahwasanya kamu itu adalah orang yang utama. Dan la tabruzanna yunkiruka rada'ila. Dan juga ingat, jangan menampakkan kecacatanmu, jangan menampakkan maksiat-maksiatmu agar orang lain mengingkari kamu, menjauhi kamu. Itu juga termasuk bukan karena Allah, tapi karena manusia juga. Lalu harus bagaimana? Ingatlah, imanu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan bi'ibilin musila. Imannya seseorang tidaklah sempurna sampai dia melihat manusia disepertikan seperti unta. Fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa. Maka terbuktilah pujian manusia dan hinaan mereka sama saja. Lam yakhsha laumata laim fi dil ula. Tidaklah takut kepada cacatannya orang yang mencela pada zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita mengerjakan ibadah karena Allah, jangan takut diceca, dicaci oleh orang-orang yang mencaci, karena bukan itulah yang kita inginkan, bukan itulah tujuan kita. Tujuan kita adalah perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, amalul li ajlin nasyirkun tarakuhu linnas dzaka huwa riya sabahlala. Beramal karena manusia itu syirik, sedangkan meninggalkan amal karena manusia juga itu adalah riya. Tidak ada yang dapat dipijak kedua-duanya. Maka selamatkanlah hati kita dari kecenderungan terhadap makhluk, kecenderungan terhadap perhatian manusia, tapi harus condongkan hati kita hanya ingin perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Maka la tatluban indal muhaimini manzila. Janganlah kamu mencari kedudukan pada Allah zat yang maha menjaga. Al-muhaimin in kunta tatlubu inda nasim manzilan. Jikalau kamu mencari pangkat di hadapan manusia. Oleh sebab itu, jikalau kita belum bisa beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
hendaklah kita itu uzlah, menjauhkan diri dulu dari riungan atau perhatian manusia, agar hati kita terlatih untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, akhlak yang kedelapan yang akan kita bahas adalah uzlah. Uzlah inilah yang harus dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya tentang uzlah. Uzlah itu adalah menyendiri, menghindari pergaulan yang mana pergaulan itu dapat menyebabkan kita berbuat dosa. Maka kita jauhi pergaulan seperti itu dengan menyendiri, yang pada hakikatnya uzlah itu adalah menjauhi maksiat. Oleh sebab itulah, la tashaban man kana ahla batalatin, janganlah kamu bersahabat, berteman dengan orang yang betul-betul orang ini ahli berbuat maksiat. Watasahulin fiddin, dan juga dia itu seseorang yang menganggap sepele di dalam masalah agama, menganggap enteng dalam masalah agama. Dzaka huwal bala, jikalau Anda bersahabat dengan orang seperti itu adalah sebuah balai. Oleh sebab itulah, jauhilah orang-orang yang ahli maksiat. Dengan demikian, wal uzlatu aula idza fasada zaman. Uzlah, menyendiri, itu adalah lebih utama jika zaman itu rusak. Aw khafa min fitanin bidinin mubtala, atau seseorang atau hamba Allah itu takut terhadap fitnah-fitnah yang menyebabkan agamanya ternodai, tercemari. Oleh sebab itulah, beruzlahlah jikalau memang zaman sudah demikian. Wa kadza idza khafa wuqu'a bi subhatin aw fi haramin aw lidzaka mumathilan, atau seorang hamba Allah itu takut jatuh dalam perbuatan subhat atau perbuatan haram atau perbuatan-perbuatan seperti itu, semua yang sama. Oleh sebab itulah, jikalau kita takut jatuh dalam perbuatan subhat, haram, jauhilah, uzlahlah, menyendiri. Itu adalah lebih baik. Jauhi maksiat-maksiat seperti itu, jauhi pergaulan-pergaulan yang mendatangkan perbuatan maksiat pada diri kita. Lalu bagaimana kita bergaul? Wal ikhtilatu binasina fi jam'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika fuddila. Sedangkan bercampur, bergaul dengan kita semua di dalam sebuah jamaah atau semisilnya, itu lebih utama. Hadza liman bil urfi yakdiru ya'muru, ini bagi orang yang mampu menyuruh kepada kebaikan. Wa 'anil manakiri qad naha mutahammila, dan dia juga mampu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang mana dia bertanggung jawab terhadap akibat yang disebabkannya. Jikalau seseorang sudah mampu untuk menyuruh seseorang untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, silahkan bergaul. Itu lebih utama jika kita tidak terwarnai oleh pergaulan, namun kitalah yang mewarnai pergaulan tersebut untuk lebih baik. Juga orang tersebut sabran ala kullil adza la yadlibu fi dhannihi isyanu muhafila, dia juga sabar terhadap segala yang menyakitkan bagi dia nantinya akibat dia bergaul dan mengajak orang pada kebaikan, yang mana dia menyangka bahwasanya dalam pergaulan tersebut dia tidak akan mungkin berbuat maksiat. Maka hal tersebut lebih baik dia bergaul, karena perbuatan maksiat tidak akan mengalahkan dia untuk berbuat demikian. Akan tetapi dia mampu mencegah maksiat itu, maka bergaul bagi orang tersebut adalah lebih utama.
Lakin yaqulu ba'du min mutaakhiril fudala'i, akan tetapi sebagian ulama dari mutaakhirin yang mempunyai keutamaan, mereka berkata uzlatu zamani mufaddalun, uzlah pada zaman ini itu lebih diutamakan. Mengapa? Ya kita saksikan zaman sekarang banyak sekali kemaksiatan merajalela. Sulit orang untuk ikut terhadap aturan agama, disuruh untuk ini, alasannya banyak sekali macamnya. Idnadirun haqqan hulu mufahil an haubatin, karena langka sekali dalam kenyataannya tidak adanya dalam sebuah kumpulan itu dari dosa. Oleh sebab itu, panzur li nafsika aqilan, lihatlah diri kamu lalu berpikirlah, apakah diri kita itu mampu menghadapi zaman sekarang? Kalau tidak, uzlahlah, latih hati agar terus menerus ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mengawasi. Ingat pula di dalam perkumpulan itu, kullu ma'asi karriya wa ka ghaibatin aw nawi dzalika bi ikhtilatika husila. Setiap maksiat seperti riya, ghibah, membicarakan kejelekan orang atau sebangsanya, dengan berkumpulnya kamu dengan orang lain itu, sungguh hal itu terjadi sehingga dosa diperoleh oleh Anda. Oleh sebab itu, jikalau kita belum mampu menyuruh orang lain berbuat kebaikan dan mencegah kemaksiatan dalam sebuah pergaulan, lebih baik uzlah, menyendiri dulu, kuatkan iman dulu, zikir dan berbuat ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperkokoh ilmu dan akidah. Dengan demikian, dalam bergaul kita harus milih-milih kapan waktu bergaul, kapan waktu menyendiri. Oleh sebab itulah, sikap yang harus dimiliki oleh hamba Allah yang selanjutnya, yang ke-9, yang terakhir kita bahas, adalah mengatur waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, wasrib ila ta'ati waqtaka kullah, polahkan, buat semua waktumu itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tatrukan waqtan sudan mutasahila, dan janganlah Anda meninggalkan waktu satu pun sebagai waktu yang nganggur dari ibadah kepada Allah, yang mana kamu menganggap enteng hal itu, dikarenakan waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Oleh sebab itulah, atur waktu dengan sebaik-baiknya. Kapan kita bergaul, mampukah kita menyuruh orang lain pada kebaikan, dan tidaklah pergaulan tersebut mencemari diri kita, bahkan kita dapat mencegah kemungkaran yang ada dalam pergaulan tersebut. Jikalau belum, maka uzlahlah, atur waktu dengan sebaik-baiknya, terutama yang 5. Yang pertama, atur waktu membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Yang kedua, mengosongkan perut kita, atur untuk berpuasa Senin, Kamis. Jikalau belum mampu, sedikitkan makan, jangan terlalu banyak makan, dikarenakan dapat memicu syahwat kita untuk berbuat tidak baik, untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, atur waktu sholat tengah malam kita, bangun malam kita. Waktu itu adalah waktu yang luar biasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, atur juga munajat pada waktu sahur. Lalu yang kelima, atur juga berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Atur kapan kita menuju majlis ta'lim untuk pengajian, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu harus benar-benar kita atur waktu itu, terutama yang 5 tadi, yang mana di dalam sebuah riwayat yang 5 tadi merupakan obat hati. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Amin Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.